krisis. Saya ulangi saudara-saudara, krisis adalah satu situasi atau kondisi di mana saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau menghandle-nya. Dan saudara-saudara, itu yang namanya krisis. Kenapa disebut krisis? Karena kita tidak punya kemampuan untuk menghandle sebuah situasi atau menangani sebuah situasi. Tapi dengarkan saudara-saudara, ada satu berita baik yang saudara dan saya harus dengarkan baik-baik. Oh, memang kita tidak mampu untuk menghandle dan mengontrol situasi krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. But I believe, tapi saya percaya, saudara dan saya, kita punya kemampuan, diberikan kemampuan untuk dapat mengontrol pandangan kita atau cara pikir kita. Kita mampu mengontrol cara kita melihat krisis yang sedang terjadi. Itu sebabnya pada sore hari ini saya beri judul renungan firman Tuhan atau pesan Tuhan pada sore ini, bagaimana kita bisa hidup melampaui atau lebih besar daripada kekuatan krisis. Sekali lagi, bagaimana caranya Pak supaya kita bisa hidup dengan kekuatan yang luar biasa, melampaui kekuatan krisis yang sedang terjadi. Mari kita melihat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, saudara-saudara. Kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Saya berdoa saudara-saudara dapat mengikuti pesan Tuhan hari ini, sebab hari-hari ini tidaklah mudah. Tapi justru di tengah situasi krisis yang tidak mudah ini, saudara dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Di pasal 3 ayat 20 saya akan baca dan saudara-saudara perhatikan Alkitabnya. Demikian firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Kristus sebagai juru selamat. Filipi pasal 3:20 Alkitab berkata kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ saudara dan saya menantikan Kristus sebagai juru selamat. Saudara, dari kitab Filipi ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini punya dua kewarganegaraan. Satu, kita punya kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan saudara-saudara, kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara-saudara, maka saudara akan dibekali dengan satu identitas yang namanya paspor hijau. Nah, paspor itu maka saudara di luar negeri orang tahu saudara dari bangsa mana, dari bangsa Indonesia. Kewarganegaraan saudara adalah Indonesia. Tapi jangan lupa dari kitab Filipi pasal 3:20 ini Alkitab menjelaskan kepada kita, selain saudara dan saya punya kewarganegaraan Republik Indonesia, maka saudara dan saya kita juga punya kewarganegaraan sorga. Dan kita punya paspor sorga. Dan paspor sorga kita, Alkitab berkata, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara perhatikan, sama seperti, look at me, lihat saya ke depan. Saya akan masuk lebih dalam. Sama seperti Republik Indonesia memenuhi kebutuhan rakyatnya, menjaga rakyatnya, melindungi rakyatnya, dan berusaha untuk membuat rakyatnya makmur. Hei, dengar, demikianlah sorga punya rancangan yang demikian kepada kita, kewarganegaraannya. Bahkan sorga jauh lebih hebat dari Republik Indonesia. Dan kalau saudara nangkap kebenaran, maka saudara punya roh yang menyala-nyala. Jadi seperti saudara perhatikan Indonesia, saya beri contoh saudara. Ketika COVID-19 mulai melanda bumi, melanda semua negara di dunia, maka kemudian ada kapal pesiar di Jepang. Dan ditemukan di sana ada beberapa warga negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia, berpaspor Republik Indonesia. Maka ketika mereka kena COVID-19, pemerintah Indonesia berhak atau punya tugas untuk menjemput mereka dengan pesawat dan membawa mereka datang ke Indonesia, dikarantina, dikasih makan gratis, diobati sampai sembuh. Mereka tidak bayar apa-apa, saudara-saudara. Kenapa? Sebab mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Hei, dengar, sorga lebih hebat dari Republik Indonesia. Sorga akan memberikan jauh lebih hebat dari Republik Indonesia. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara menangkap pesan Tuhan pada sore hari ini. Sebab Alkitab berkata, kadang-kala kita gelisah, kadang-kala kita khawatir, kadang-kala kita takut, karena kita lupa bahwa kita punya satu kewargaan yang lain yang kita melupakan, yang kita pikir hanya kita warga negara Republik Indonesia. Padahal kita punya satu
satu kewarganegaraan yang lain. Kita punya identitas yang lain, yaitu warga negara kerajaan sorga. Haleluya. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 15. Perhatikan saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 15. Firman Allah berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Perhatikan saudara-saudara. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini kata Yesus. Kalau saudara percaya ini firman, maka saudara pasti mengaminkan firman ini. Katakan amin. Aku tidak meminta, perhatikan, kata Yesus, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita berasal dari sorga, dan kita ada di bumi ini karena diutus sorga. Yesus berkata bahwa seperti saya, seperti aku dari sorga, demikianlah mereka dari sorga. Ketika mereka menghadapi badai, ketika mereka menghadapi krisis, ketika belum dapat jodoh, ketika hutang belum lunas, aku tidak minta supaya ambil mereka. Enggak, aku enggak minta itu. Tapi aku minta lindungi mereka dari yang jahat. Jadi saudara perhatikan, kalau begitu maka kalau saudara menghadapi krisis, kalau ada krisis yang melanda saudara, saudara harus ingat bahwa saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga yang diutus dari sorga, ada di muka bumi ini. Kita adalah duta kerajaan sorga. Katakan bersama saya, aku datang di muka bumi ini, bukan keinginanku sendiri, tetapi aku diutus oleh Bapa di sorga, di bumi ini. Yang percaya katakan. Itu berarti bahwa saudara dan saya adalah ambasador, duta besar kerajaan sorga di bumi ini. Katakan wow. Katakan wow. Harus saudara kagum. Siapa saudara? Siapa kita? Kalau kita melihat latar belakang orang tua keluarga kita, siapa kita? Makanya ada ibu yang melahirkan anaknya, lagi gendong anaknya, lagi nyusu anaknya, dia tanya, anak siapa ya? Nggak kenal anaknya. Nah, saya berdoa ibu-ibu, jangan sampai engkau melupakan anakmu sendiri. Tapi dengar, siapa kita? Sekarang ada status kewarganegaraan sorga, itu ada padamu. Engkau adalah ambasadornya, duta kerajaan sorga di bumi ini. Katakan wow. Dahsyat men. Follow me. Wow. Dahsyat men. Yang ada di rumah bilang kiri kanan, dahsyat men. Di masa pandemi ini saya berdoa, saya minta Tuhan menyingkapkan rahasia firman, supaya saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Sekalipun kita di masa krisis, tapi kita punya firman sebagai kompas kehidupan kita, manual book hidup kita. Yohanes 17 ayat 15. Alkitab menjelaskan kepada saudara dan saya sebagai duta ambasador kerajaan Allah. Saudara dan saya menerima perlindungan dan tunjangan dari kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara paham kebenaran ini, maka ketika ada krisis, ketika saudara belum dapat jodoh, ketika hutangmu belum lunas, ketika ada persoalan ekonomi, ketika ada persoalan rumah tangga, jangan berdoa begini, cabut nyawaku, daripada jomblo terus, cabut nyawaku. Hei, jangan. Yesus saja bilang begini sama Bapa, aku tidak minta supaya Bapa ambil mereka dari bumi ini, tapi aku minta lindungi mereka daripada yang jahat. Jadi berdoanya jangan cabut nyawaku karena aku jomblo terus, punya karunia jomblo, jangan. Saya tahu bahwa di masa krisis ini saudara-saudara, ada banyak yang ingin menikah tapi belum juga. Ya saudara-saudara, saya mau beritahu, jangan cepat-cepat mau minta Bapak ambil, jangan. Masing-masing itu ada jadwalnya. Tunggu, tanggal mainnya tunggu. Ada check in, ada check out saudara-saudara. Ya, mintalah Tuhan lindungi saya daripada yang jahat. Itu yang Yesus minta kepada Bapa. Jangan minta kepada
memang waktunya coy. Mintalah biar Tuhan memberikan kita kekuatan dan perlindungan daripada yang jahat, termasuk COVID-19 akan jauh dari hidupmu. Sebagai ambasador, duta kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara dan saya mendapatkan perlindungan dan tunjangan dari sorga. Saya kasih contoh, saudara. Duta Amerika, kedutaan Amerika di Indonesia, ada duta besarnya. Dan saudara, duta besar ini saudara, kemanapun tuh dia dikawal, dia dilindungi, dia diproteksi, ada protection, saudara. Dan yang menjaga dia bukan polisi Indonesia, tapi yang menjaga dia langsung tentara dan polisi dari Amerika yang menjaga kedutaan. Saudara, kalau paham kebenaran ini, saudara adalah ambasador kerajaan sorga. Kemanapun saudara pergi, bukan polisi Republik Indonesia yang menjaga dan mengawal saudara, tapi polisi dan tentara kerajaan sorga. Ada malaikat sorga yang mengawal dan menjaga hidup kita. Yang percaya katakan. Sebab kita ambasador coy. Kita duta besar, bukan negara superpower seperti Amerika. No. Ada satu negara yang jauh lebih hebat, satu kerajaan yang jauh lebih hebat dari Amerika, namanya kerajaan sorga. Kemanapun kita pergi, bahkan saya bayangkan mungkin ke toilet saja, polisinya, tentara dengan senjata lengkap ada di depannya. Nah, kalau saudara paham ini, maka kemanapun saudara pergi, ada bahaya. Orang berkata di sana ada bahaya. Jangan takut, ada malaikat Tuhan yang menjagamu, sebab engkau adalah ambasador kerajaan sorga. Kalau ada apa-apa dengan duta besar Amerika di Indonesia, Amerika nggak akan tinggal diam, saudara. Sama lah kalau duta besar Indonesia di satu negara, lalu dia apa-apa, Indonesia juga tidak akan tinggal diam. Sebab dia mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia di sebuah negara. Dan saudara dan saya mewakili sorga di bumi ini. Dan kalau ada apa-apa dengan kita, sorga nggak tinggal diam coy. Saudara dan saya, kalau kita paham kebenaran ini, maka kita berjalan kemanapun tidak akan pernah ada ketakutan, tidak akan pernah ada kekhawatiran, tidak akan pernah ada kegelisahan. Sebab saudara dan saya ada di sini bukan karena maunya kita, tapi kita ada di sini karena diutus oleh Sang Bapa. Kita diutus oleh Sang Bapa, dan kerajaan yang mengutus kita, Dia yang bertanggung jawab melindungi kita daripada yang jahat. Bahkan saudara perhatikan, ini yang saya dapat, saudara. Duta besar, ambasador, seorang ambasador bukan cuma dilindungi, tapi dia mendapatkan tunjangan. Jadi sekalipun dia ada di Indonesia, tapi dia bukan mendapatkan tunjangan dari pemerintah Indonesia, tapi dia mendapatkan tunjangan langsung from USA, langsung dari Amerika. Sebab Amerika lah yang mengutus duta besarnya di Indonesia. Saudara, kalau sampai pada pemahaman ini, saudara punya understanding ini, maka saudara tidak akan pernah takut. Sekalipun dompetmu lagi sepi sekarang, dompet sepi ya, don't worry. Sebab saudara mendapatkan tunjangan khusus dari sorga. Tunjangan untuk duta besar Amerika, ambasadornya Amerika, bukan rupiah, tapi dolar coy. Hai, lihat saya cerita. Nah, kalau Indonesia lagi goncang, lagi krisis, justru dolar makin naik. Saya ingat waktu saya mulai pergi ke luar negeri dan biasa pegang dolar. Waktu itu dolar 2.000 sekian, kemudian 3.000, 4.000. Sekarang berapa, saudara? Saudara tahu berapa sekarang? 14? Sudah sekitar 16.000 sekarang. Jadi krisis yang punya dolar, haleluya, haleluya, ketawa-ketawa. Jadi orang dari Amerika dan di Indonesia senang sebab dia pegang dolar. Nah, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara memahami kebenaran ini, saudara mendapatkan tunjangan bukan dari bumi ini, tapi saudara dan saya mendapatkan
from heaven. Karena kita duta besar surga, maka surgalah yang akan memberikan tunjangan kepadamu. Dan saudara dan saya dengar, tunjangan itu tidak akan pernah terpengaruh dengan krisis negara tempat engkau diutus, karena kita akan dibayar langsung oleh surga. Saudara, kalau paham kebenaran, seharusnya saudara bergairah, saudara. Bagaimana bergairah? Dompet lagi kosong nih, dompet sepi. Nggak apa-apa, kan Tuhan kerja, lihat imanmu. Kalau saudara percaya, sebentar lagi dompetmu akan diisi. Katakan bersama saya ini. Follow me, saya ini. Duta besar kerajaan surga. Saya menerima perlindungan dan tunjangan dari surga. Yang percaya katakan. Sekali lagi saya ulang statement saya, bahwa sekalipun bumi krisis, dunia krisis, Indonesia krisis, tapi surga tidak pernah mengenal krisis. Jadi memang kita menapaki kaki di bumi ini, tapi saudara dapat tunjangan dari surga. Kalau saudara sekali lagi paham kebenaran ini, kita seharusnya tetap tenang sekalipun terjadi krisis yang besar hari-hari ini. Saudara dan saya tetap tenang sekalipun krisis melanda. Ulangan pasal 28 Tuhan memberikan kepada kita dua berkat. Yang pertama, Ulangan pasal 28 ayat 5 dan ayat 8, Tuhan memberikan kepada kita berkat bakul dan berkat lumbung. Berkat bakul dan berkat lumbung ini kita dapatkan dari bumi. Saudara bekerja ulet, saudara rajin, saudara tekun, saudara dapat berkat dari apa yang saudara kerjakan. Tapi Ulangan pasal 28 ayat 12 ada satu berkat untuk semua warga kerajaan sorga, untuk ambasadornya sorga. Dia menerima perlindungan dan penjagaan dari sorga. Namanya berkat yang datangnya dari sorga. Dan berkat itu tidak akan pernah terpengaruh dengan krisis di bumi ini. Seorang hamba Tuhan namanya David, dia berkata begini, kita harus selalu ingat bahwa semua wewenang yang sah berasal dari Allah dan diberikan untuk melindungi, untuk perlindungan dan persediaan dan kedamaian bagi umatnya. Sampai ada lagi dia berkata begini, kebenaran memberikan seseorang hak untuk memperoleh perlindungan dari Allah. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara dan saya, kita hidup dengan cara surga beroperasi, atau kita hidup sesuai dengan norma dan hukumnya surga, sekalipun kita di bumi, tapi cara hidup kita sesuai dengan surga yang mengutus kita. Dengan norma dan hukumnya surga, maka secara otomatis saudara dan saya mendapatkan